Saya kira bukan saja di Fakultas Kedokteran kan. Di semua? Di semua. Di universitas lah ada, pusatnya universitas. Nah, kebetulan aja kan ini yang muncul berita itu di kedokteran gitu kan. Nah, tadi kan di beberapa fakultas juga mungkin bisa saja terjadi. Nah, ini juga patut jadi kejadian yang Semarang itu patut menjadi pelajaran dan jangan sampai terjadi di tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id. Kali ini dalam ngopi kita menyambung percakapan sebelumnya dengan Dr. Meldi, salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, soal pemberitaan yang sekarang ramai terkait dengan meninggalnya seorang mahasiswa pendidikan profesi dokter spesialis di salah satu rumah sakit di Semarang, Jawa Tengah, yang mengambil dokter spesialis di salah satu universitas yang juga di Semarang, Jawa Tengah. Yang kemudian menjadi ramai dalam percakapan publik adalah ketika ada dugaan yang bersangkutan bunuh diri dan dikaitkan dengan dugaan bullying. Nah, itu yang kemudian kita bahas, bagaimana kemudian yang terjadi di Kalimantan Selatan, bagaimana kemudian pengawasan kampus soal pendidikan peserta pendidikan dokter spesialis, karena Universitas Lampung Mangkurat ULM juga melaksanakan pendidikan dokter spesialis yang kemudian rumah sakit base-nya itu ada di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Bersama dengan kita ada Ketua Senat Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hadin Mujad. Waalaikumsalam Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat hari ini, Prof? Alhamdulillah. Jadi, Prof, hari ini walaupun memang sebenarnya bukan kaitannya dengan Universitas Lambung Mangkurat, tetapi ini kan peristiwa terjadi di luar. Peristiwa terjadi di Semarang, Jawa Tengah, di salah satu rumah sakit pusat milik pemerintah pusat, milik Kementerian Kesehatan, yang kemudian PPDS, peserta pendidikan dokter spesialisnya, meninggal di kamar kos yang diduga kemudian karena beban pendidikan dokter spesialisnya yang berat, kemudian ada dugaan bullying dan segala macam. Nah, kalau kemudian kita tarik ke Kalimantan Selatan, di Universitas Lambung Mangkurat sendiri, pengawasan terhadap penyelenggaraan PPDS itu seperti apa, Pak Prof? Ya. Di Universitas Lambung Mangkurat kan PPDS-nya kan diselenggarakan di Rumah Sakit Ulin. Ya, iya. Nah, jadi proses belajar mengajarnya kan ada di sana. Tapi secara organisasi dia merupakan bagian dari Fakultas Kedokteran. Nah, ada garis komando dari dekan di masing-masing. Kami di Senat itu sesuai tupoksi kan. Jadi kita terlibat ketika fakultas yang bersangkutan itu mengusulkan mau membuka prodi. Jadi semua fakultas yang mau membuka prodi itu wajib menyertakan pertimbangan dari Senat Universitas. Nah, di dalam usulan itu, proposal yang diajukan itu kan semua tergambar tentang kondisi kesiapan, baik yang bersifat fisik kan, kemudian soal tenaga pengajarnya, soal menyajikan soal alasannya kan kenapa prodi itu membuka fakultas itu membuka prodi ini. Nah, kemudian dia mengkaji juga soal kecenderungan minat orang. Jadi kalau membuka tapi kemudian ternyata minatnya kecil, ngapain dibuka? Gitu ya, Bro? Jadi ada banyak hal yang dibahas. Yang pertama kelayakan, bahwa itu layak tidak kan dibuka. Nah, kemudian bisa berlanjut terus apa tidak. Nah, artinya ada keuntungan. Nah, memang di situ tidak ada mencantumkan soal apa yang terkait dengan kasus ini kan.
istilahnya itu pembinaan antara pengajar dengan mahasiswanya. Itu nanti ditindaklanjuti lebih jauh oleh dekan masing-masing kan, dekan masing-masing. Seperti apa? Sepanjang terkait dengan soal-soal akademik, apapun yang dilakukan oleh fakultas, oleh prodi, nah itu memang karena kan pengawasan akademik itu ada di tangan senat. Pengawasan akademik. Misalnya lah, kalau tindakan-tindakan ada kekerasan, itu bagian dari pengajaran. Nah, itu kan bisa diproses kan? Yeah. Ada kekerasan, tapi itu bagian. Nah, tapi kalau di luar itu kan, tidak. Misalnya hanya dalam pergaulan ada kekerasan. Nah, itu ada di ranah rektor. Nah, tapi bila ada kegiatan pendidikan, misalnya menyangkut ada kekerasan atau hal apa, nah senat berkepentingan untuk meneliti kasus itu, kemudian mengusut dan bisa membentuk dewan kehormatan, misalnya kepada dosen untuk diteliti kenapa sampai ada mahasiswa yang diperlakukan seperti itu. Sejauh ini pernah ada lah itu, Prof? Yang pernah ini yang saya alami lah, itu hanya menyangkut dosen. Dosen aja. Tapi tidak ada kaitannya dengan mahasiswa. Jadi kita membentuk kemarin itu kan ada kasus dosen, lalu soal etika, lalu kita bentuk dewan kehormatan karena yang bersangkutan guru besar kan, maka dewan kehormatan itu pun harus guru besar semua. Jadi tidak boleh yang diperiksa lebih tinggi dari yang memeriksa. Paling kali sejajar kan. Karena dia guru besar, berarti harus guru besar. Tidak semua. Bisa hanya sekedar doktor, nggak bisa. Ada bisa. Kecuali yang dokter, maka ada masalah kalau dia dokter. Itu kan namanya. Nah, kemudian karena saya ikut kan, kita kan pengalaman soal memeriksa di bidang hukum. Nah, kita menggunakan hukum acaranya, substansinya, itu pengalaman-pengalaman gaya-gaya di bidang hukum. Nah, jadi akhirnya kita bisa selesaikan dengan baik. Nah, itu karena kasus dosen lah. Nah, kasus yang bukan dosen, saya tidak pernah ikut ya. Artinya sepanjang Prof menjadi ketua senat, kan dari usulan membentuk prodi baru kan harus sepengetahuan dan sepersetujuan kan ya, Prof ya? Termasuk pertimbangan dari senat. Tapi sepanjang Prof menjadi ketua senat, tidak pernah ada menerima aduan soal misalnya entah kekerasan kah, misalnya entah bullying dan segala macam, khususnya misalnya terkait dengan mahasiswa fakultas kedokteran. Karena kan fakultas kedokteran selalu menjadi sorotan kan, Pak Prof? Kan selalu. Belum pernah. Ya. Nah, jadi gini kan yang sering dijaga oleh pihak universitas, terutama diarahkan kepada warik tiganya kan, kemudian warik tiga berkoordinasi dengan wakil-wakil dekan tiga per fakultas. Itu bidang kemahasiswaan. Bidang kemahasiswaan itu pada saat perkenalan kampus. PKKMB. Nah, di situ yang suasana yang sangat riskan sekali akan terjadi. Bullying tadi kan akan terjadi. Karena ada yang senior kan, mahasiswa yang baru. Nah, di situ yang seringkali dijaga. Nah, ini kan betul, ini kan menarik nih soal senior dan junior. Kan ada kaitannya juga kabarnya yang terjadi di Semarang yang menimpa Dokter A itu kaitannya antara senior dan junior, informasi yang beredar segala macam. Nah, kan awal masuk orang ketika ke kampus sebelum kita ke PPDS kan, Prof. Tadi kan menarik nih soal PKKMB, senior dan junior. Kemudian seringkali kan ada banyak kasus ketika itu di beberapa daerah sampai orang kemudian korban meninggal dan segala macam. Nah, di Universitas Lambung Mangkurat sendiri
membuat aturan tidak Pak Prof? Soal misalnya bagaimana harusnya PKKMB, bagaimana relasi antara senior dan junior, bagaimana peran fakultas untuk melakukan pengawasan, apakah semua diserahkan kepada mahasiswa saja misalnya, antara seniornya saja misalnya Prof? Yang sepanjang saya tahu lah, karena sekarang kan sudah lama tidak. Yang saya tahu bahwa kegiatan itu murni agak bersifat pendidikan. Nah, jadi yang orientasi lapangan tuh itu hampir dihindari. Yang kayak pelonco-peloncoan. Itu kan terjadi di lapangan itu. Nah, ini kan tatap muka, ada kegiatan kan tujuannya kan mengenalkan kampus saja. Mengenalkan kampus, mereka yang baru saja masuk ke universitas harus dikenalkan. Perkenalan itu ada, kita kemarin kan pada tanggal berapa kemarin tuh? Nah, kita pihak universitas, nah saya dari senat, kita ada dari dekan-dekan, rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, nah semua secara universitas mengenalkan kepada mahasiswa. Nah setelah acara perkenalan, lalu dilanjutkan ada beberapa materi tentang cara belajar di kampus. Nah jadi kalau begitu datang mahasiswa itu langsung ke ruangan. Nah, begitu acara pengenalan itu jarang sekali terjadi. Kekerasan itu muncul kalau ada lapangan, barisan lapangan. Nah itu yang karena kan kita berpengalaman juga dulu kan. Ya, waktu dulu ospek. Ada ospek, ada posma, ada macam-macam lah istilahnya. Jadi ruang kesempatan itu sudah semakin dipersempit ya Prof. Dipersempit. Kan yang kita khawatirkan Prof, kekerasan itu terjadi benihnya kan berawal misalnya dari PKKMB ketika ada perpeloncoan dan segala macam. Akhirnya menjadi benih hubungan yang kemudian tadi senior dan junior. Senior merasa lebih ini kemudian melakukan dalam tanda petik kekerasan, bullying dan segala macam terhadap junior. Kan itu yang dihindari kan Prof. Nah, yang artinya kemudian pihak universitas sendiri sudah melakukan wanti-wanti, sudah melakukan peringatan agar jangan melakukan itu sejak di PKKMB ya. Iya. Tapi saya baru saja mendengar, baru tahu gitu kan. Tapi kejadiannya sudah ada yang masih beberapa tahun yang lalu kejadiannya kan. Ada yang masih membekas. Dibully itu masih membekas. Bahkan mahasiswa yang bersangkutan dapat pengawasan atau oleh psikolog. Karena sebetulnya tidak juga cuma tapi melalui suara, melalui verbal. Verbal. Dari verbal pun ternyata kan bisa menimbulkan kekerasan verbal kan. Iya. Nah, itu cuma kekerasan verbal aja sebetulnya yang terjadi. Nah, tidak ada kekerasan fisik kan. Tapi itu ternyata berpengaruh. Itu baru saya ketemukan. Itu di mahasiswa, Bro? Mahasiswa. Dan itu sekarang dalam pengawasan psikolog. Nah, jadi memang mahasiswa itu ada yang tahan. Ada yang sedikit aja peka dia. Nah, itu padahal mungkin tidak terlalu keras, tapi karena dia orangnya agak mudah itu kan. Lalu secara sedikit kata-kata akhirnya masih tertekan sampai setahun. Sampai 1 tahun. Jadi orang tuh trauma. Trauma sampai setahun, dan dalam pemeliharaan, dalam perawatan gitu kan. Dalam perawatan psikolog. Iya. Nah, itu yang baru terjadi. Padahal mungkin kalimatnya tidak terlalu keras lah, tapi kan karena kondisi setiap mahasiswa tidak sama. Nah, ini yang itu diketahuinya kenapa bisa sampai ketahuan, Prof? Orang tuanya memberitahu kan. Dia tidak juga memberitahu ke pimpinan. Ke pimpinan cuma terakhir dia mengambil kebijakan pindah dari dari fakultas itu ke fakultas lain. Oh, sampai pindah. Nah, pindah ya. Artinya begitu berat kan beban orang. Trauma dia. Trauma. Katanya melihat fakultasnya aja sudah trauma. Yang mahasiswa ini kan perempuan dia nih.
masih bersangkutan melihat fakultas saya itu rumahnya. Nah, Prof, artinya kan betapa bahayanya kekerasan verbal, bullying atau kemudian apa tadi yang kemudian itu kan sangat dampaknya sangat luar biasa kan, Pak Prof. Nah, artinya bagaimana kemudian mengantisipasi itu, Prof? Ini kan syukur orangnya bisa melapor, bisa mengadu. Nah, banyak orang tuh kan tidak berani bersuara kan. Iya, Tidak berani bersuara karena takut misalnya dia akan diintimidasi entah oleh siapa. Nah, termasuk misalnya mereka yang kemudian menempuh PPDS, mereka kan sangat tergantung dengan senior, sangat tergantung dengan dosen pengampunya. Nah, kalau dia berbicara, maka jangan-jangan dia akan lebih susah dalam menempuh pendidikan. Nah, kira-kira ada mekanisme nggak, Prof, untuk kemudian ada ruang orang kalau mengalami itu dia bisa melapor misalnya, kemudian dia melapor dilindungi misalnya, Prof? Ya, memang itu standarnya kan ada. Ini sekarang kan dibuat oleh apa nih, ada instansi tertentu itu memerintahkan setiap pelayanan. Setiap itu harus ada SOP-nya. Nah, sekarang kan bisa dibuat tuh. Nah, termasuk soal itu kan jadi ada SOP-nya. Nah, ini juga patut jadi kejadian yang Semarang itu patut menjadi pelajaran dan jangan sampai terjadi di tempat kita. Nah, jadi saya perhatikan ada beberapa PPDS yang ada di universitas kita. Itu melakukan mengantisipasi lah bahwa mereka bertekad itu masing-masing tidak akan melakukan perbuatan yang bersifat tercela, tapi berusaha bagaimana mengajukan pendidikan, mengarahkan. Jadi mungkin ikrar mereka, janji, komitmen mereka, nah itu mungkin yang ketika mereka kan ada juga kan dia ada pengenalan. Iya. Baru masuk sudah pengenalannya. Ya, Prof. Karena kan bahwa hari ini belum ada kasus, mungkin iya. Entah belum ada itu betul-betul tidak ada, ataukah kemudian tidak ada orang yang berani bersuara. Nah, ini kan yang tidak terkonfirmasi kan, Prof. Nah, tapi kan yang paling penting adalah memastikan, menegaskan bahwa pendidikan PPDS, termasuk pendidikan yang lain misalnya entah di S1 dan segala macam di semua prodi, di semua fakultas berjalan tanpa ada kekerasan, tanpa ada bullying. Artinya kan harus ada ketetapan yang dibuat, aturan, mekanisme yang dibuat entah satgas atau apa misalnya. Nah, bisa tidak universitas itu membuat semacam itu, Prof? Ya, kalau ternyata ini sesuatu yang mengganggu proses belajar mengajar, dan diperkirakan akan selalu muncul. Nah, misalnya kan kekerasan terhadap di kampus kan. Nah, itu kan sudah ada satgas-satgasnya kan. Nah, bahkan satgas kita termasuk secara nasional itu mendapat piagam penghargaan. Karena begitu ada kasus cepat bergerak. Termasuk yang dulu ada kasus korban kekerasan seksual itu, kemudian Satgas bergerak cepat, melindungi korban, kemudian termasuk bagaimana kemudian melaporkan pelaku waktu itu ya, Pak? Itu penghargaan. Nah, maksud saya itu seperti itulah mungkin kalau ini dipandang cukup penting untuk ditindaklanjuti, mungkin pihak saya kira bukan saja di fakultas kedokteran kan, di semua di universitas lah ada pusatnya universitas. Kebetulan aja kan ini yang muncul berita itu di kedokteran gitu kan. Nah, tadi kan di beberapa fakultas juga mungkin bisa saja terjadi. Jadi mungkin betul Prof. Kita kan tidak tahu hari ini bahwa yang terjadi di luar ke kampus kita, iya. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi dengan rumah kita, apa yang terjadi dengan ULM, karena kan belum pernah muncul misalnya mencuat. Nah, memang kita tidak berharap itu. Tapi sekali lagi, kalau ada kejadian semacam itu, kemudian ada korban, kayak tadi kata Pak Prof kan, ada orang yang pernah mengalami trauma luar biasa dan bahkan harus pindah fakultas. Artinya kalau itu terjadi, maka kemudian orang harus diberikan kesempatan, diberikan kemudahan. Kalau mengalami itu, kemudian dia bisa melapor, ya kan Pak Prof ya? Iya. Jadi kalau hari ini masih belum ada satgas, ini kan tanggung jawab masing-masing fakultas kan? Fakultas, iya. Nah, jadi dekannya itu bertanggung jawab. Kalau memang agak memandang perlu, ya perlu ada lembaga kan lah, satu lembaga yang khusus menangani, atau sebuah bentuk satgas. Nah,
memang sepanjang yang saya ya ini aja walaupun saya langsung pernah bicara gitu kan. Soal-soal seperti itu ada tapi tidak terlalu Jadi maksudnya bagi yang bersangkutan Iya. tidak menjadi Menganggap masih kader biasa. masih kader biasa jadi tidak, sehingga dia tidak perlu melapor, tidak perlu, karena masih bisa mempertahankan dan tidak mengakibatkan dirinya terpuruk atau jatuh kan. Nah, jadi sebetulnya ada juga saya langsung sebetulnya dia mau lapor tapi katanya dia tidak ada masalah gitu kan. Cuma menyatakan bahwa ini ada pernah gitu dia Nah, tapi kita belum tahu juga apakah itu cuma cuma hanya goyon aja kah atau kan itu tapi ini interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Oh, antara mahasiswa dan dosen, bukan sesama mahasiswa. Bukan sama mahasiswa. Ya, artinya kemudian ada hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa, ada mahasiswa dengan dosen, itu yang kemudian juga sama-sama kemudian harus dijaga, harus diawasi. Tidak boleh ada tadi relasi merasa berkuasa antara senior dan junior, antara dosen dengan mahasiswa, kemudian melakukan tadi ada kekerasan verbal dan segala macam ya Pak Prof ya. Iya. Karena mungkin boleh jadi kan di era saya, di era Ulun berbeda, misalnya di era Pian mungkin berbeda, misalnya di era kita menganggap itu biasa orang ngomong seperti itu, tapi di era sekarang jangan-jangan tadi kata Pak Prof kan orang yang ketika kemampuan dirinya tidak bisa menahan itu menganggap luar biasa tekanan itu. Nah, itu kan berbahaya kan ya Pak Prof ya. Nah, apalagi kan Ulun punya pengalaman nih yang namanya bullying, kekerasan verbal itu seringkali kan orang menganggap biasa. Tapi saya agak subjektif ketika bicara tentang bullying Pak Prof, karena anak saya sendiri pernah mengalami bullying, menjadi korban bullying di sebuah sekolah waktu dia masih sekolah. Nah, oleh sekolah kemudian itu dianggap biasa. Oh, itu biasa. Anak-anak sudah memang seperti itu. Nah, tapi setelah saya telusuri Prof, kata-kata waktu itu kan melalui chat di grup. Kata-kata itu kata-kata yang sangat tidak pantas, kata-kata yang kemudian situasinya ketika anak saya itu merasakan anak saya itu kuat, tapi ketika menerima itu menjadi sangat down gitu Pak Prof. Nah, artinya kan situasi-situasi itu yang kemudian harus kita jaga, harus kita antisipasi kan Pak Prof ya. Iya, kan setiap mahasiswa kan beda-beda nih daya tahannya. Daya tahan betul Pak Prof. Ada yang tahan, ada yang cepat tersentuh, cepat. Nah, kalau pengalaman saya dulu lah. Nah, ini jadi ada ada terjadi perubahan. Dulu yang keras-keras itu biasa ya. Ketika kita diperkenalkan ada posma dulu kan ospek. Iya, biasa. Ada bahkan jadi lelucon akhirnya. Karena kekerasan verbal yang dilakukan oleh seniornya tuh tidak berpengaruh. Nah, cuma kita kan kebetulan saya juga pengawas dulu kan. Nah, dosen biasa tapi oleh wakil dekan 3-nya tuh kan saya diminta mengawal gitu kan dulu. Tahun 80-an ya, tahun 80 90. Nah, itu so biasa. Sekarang itu ternyata bisa menjadi tekanan. Tadi kan bisa, tapi yang kita jaga jangan sampai fisik kan. Nah, sekarang kata-kata itu bisa berubah menjadi tekanan yang keras buat bisa trauma anak mahasiswanya. Nah, jadi waktu memang berbeda ya Pak. Waktu berbeda bisa menanggapi berbeda. Mahasiswa dulu, mahasiswa sekarang tidak sama gitu kan. Nah, tapi sekarang kalau saya lihat juga terjadi agak kurang lah di lapangan kurang. Peran senior juga yang sudah tidak terlalu maksimal karena diambil alih oleh fakultas kan. Nah, sehingga banyak kegiatan-kegiatan itu di ruangan. Ada ceramah-ceramah gitu, perkenalan. Kalau dulu tuh kan kita datang pagi-pagi subuh, datang dari habis sholat subuh, dari pintu gerbang ULM depan itu menuju ke kampus masing-masing itu harus ada beberapa pos yang dilewati. Artinya ada penggojolokan kan yang dilakukan senior dan junior. Kalau sekarang udah nggak ada lagi tuh, Bro. Nggak lagi. Waktu itu pas di masjid itu ada yang pingsan mahasiswa kami dulu. Padahal belum sampai ke belum kampus sampai hukum. lagi dulu.
karena digojlok oleh seniornya. Memang setiap tahun kan, berapa tahun saya ikut terus, pasti kami siapkan ruangan kesehatan. Iya. Itu hampir 10 ada itu yang tapi ada juga yang tidak kuat. Nah, kita kan tanya, ada yang tidak kuat tidak dengan ucapan yang keras. Nah, itu kita sisihkan. Oh, nggih. Nah, sisihkan di ruangan. Nggak usah ikut kita kan. Tapi jangan juga pulang kan. Tetap harus mengikuti kegiatan. Mengikuti sana. Karena biar bagaimanapun pengenalan PKKMB itu kan penting untuk mengenalkan masa transisi dari mereka yang dulu di sekolah menjadi pelajar, sekarang menjadi mahasiswa. Prof, terakhir, kalau kemudian ada di antara pemirsa kita, penonton YouTube kita, JR ini misalnya, dia mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, entah dia PPDS kah, entah dia mahasiswa Fakultas Kedokteran kah, atau mahasiswa di fakultas manapun dan di prodi manapun, kalau kemudian mengalami situasi kekerasan verbal, bullying misalnya, apa yang harus dia lakukan, Prof? Kalau dia harus kemudian bicara, kemana kemudian dia menyampaikan agar sekali lagi dia betul-betul dilindungi, tidak kemudian ketika orang khawatirkan kan Pak Prof, sama situasinya ketika Ulun menjadi orang tua, ya anaknya di korban bullying, itu kan tidak semua orang tua berani menyampaikan itu pada sekolah Prof, apalagi tanggapan sekolah, oh itu biasa. Nah akhirnya kan orang tidak mau menyampaikannya lagi. Dan jangan-jangan selain anak saya itu, anak Ulun itu, banyak juga anak-anak lain yang kemudian menjadi korban bullying tapi tidak pernah melapor Prof. Nah kalau itu terjadi Prof, ada pemirsa, ada yang nonton channel ini misalnya, tayangan ini, Prof sebagai ketua senat, apa yang harus dilakukan dan bagaimana menjamin bahwa mereka itu dilindungi? Nah, jadi kalau kita melihat tupoksinya kan, harus melapor dulu ke Wadik 3. Di masing-masing fakultas. Nah, kalau tidak ditanggapi, tapi rata-rata pasti tanggapi. Kalau pengalaman. Kalau tidak tanggapi, bisa ke Wadik 3. Oh, ke rektorat. Nah, kalau di rektorat itu pasti tanggapi itu. Nah, itu selesai. Kira sampai di sana. Biasanya selesai. Dan dipastikan itu tidak akan dibiarkan. Tidak akan dibiarkan. Nah, jadi kalau pengalaman nanti, kalau ada yang melapor itu diproses, memang diproses. Tapi melapor kan syaratnya dia harus punya data, dia kekerasannya apa, kan tidak bisa hanya sekedar Pak Prof hanya melapor, apalagi kemudian membangun opini. Nah itu yang bahaya kan Pak Prof. Memang harus ada disertai, ada saksi kah atau ada rekaman. Nah ini kan pernah ada kasus dia menyampaikan rekaman. Rekaman kan. Kebetulan aku kan ikut juga kan di tim pemeriksa. Tim pemeriksa. Nah, lalu kita punya ahli forensik IT. Forensik di MIPA, Fakultas MIPA. Nah, kita hadirkan sebagai saksi. Kita tayangkan, dia paparkan ini betul tidak? Kan orang kan memberikan kekerasan juga bisa lihat foto, bisa menayangkan. Nah itu juga hati-hati nih sekarang ini kan. Nah lalu kita hadirkan yang namanya forensik IT apa? Lupa saya. Jadi tahu jelas. Jadi akan diuji akan diuji di hadapan tim kan, di hadapan tim. Dan ini ahlinya, bidang keahliannya. Ya, Prof, artinya Pak Prof sebagai ketua senat universitas juga tidak setuju adanya tadi kekerasan, bullying dan segala macam. Maka sekali kalau ada kasus silahkan melapor, bawa buktinya dan itu pasti akan diproses ya Pak Prof. Oke, baik, terima kasih Pak Prof dan mudah-mudahan ini kan kita berharap tidak ada kekerasan, tidak ada bullying yang kemudian itu kan mengganggu iklim akademik dalam sebuah kegiatan perkuliahan. Sekali lagi terima kasih Pak Prof dan kita berharap kalau ada yang nonton ini di antara mahasiswa tidak hanya sebenarnya dispesifikkan dikhususkan di PPDS, mahasiswa kedokteran atau mahasiswa di fakultas manapun, di prodi manapun, kalau menerima mengalami yang namanya perundungan kekerasan dan sudah terjadi misalnya. Sudah terjadi. Punya bukti silakan dilaporkan. Lapor. Dan pasti akan ditindak ya Pak Prof ya. Jadi karena kan yang selama ini banyak orang diviralkan dulu baru kemudian melapor misalnya. Maka sekarang silakan lapor ke salurannya kalau kemudian ini pasti akan diproses ya Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Prof. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan bicara soal PPDS. Tapi sesungguhnya tidak hanya soal PPDS-nya, tapi bagaimana bullying, perundungan yang terjadi yang kemudian ini menjadi sesuatu yang kemudian berbahaya kalau dibiarkan. Tadi kata Pak Prof sebagai ketua senat,
Kalau kemudian di Universitas Mangkurat ada mahasiswa yang mengalami itu, maka silahkan melapor, silahkan speak up, silahkan berbicara. Dan bawa kemudian tunjukkan buktinya ketika itu sudah terjadi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.